ada tanjakan kita memang tidak miring ke kali. Suicide nighttime, no, we don't fight crime, oh. It's a great fight now with the real red eyes and we dying inside, oh. Bodies in fluoride, let the rope untie, just crucify me. Young Christ, wrist slice, couple hoes on the night, singing alright. Ruby was a motherfucking reject, then I cut my wrist and never motherfucking reject. Still broke, get the motherfucking rejects, bro. Selamat siang pemirsa, kembali lagi sama Mas Teguh Suzuki Mobil. Kali ini Mas Teguh ada tips buat para pemula, cara agar bermain kopling, rem, ataupun rem di tanjakan, agar tidak mati mesinnya, agar tidak ndronyur ke belakang. Misalkan di tanjakan itu macet, itu seperti apa, nanti ikutin terus ya. Oke, nah ini posisi di tanjakan kita memang tidak terlalu tinggi tanjakannya. Jadi misalkan kita ini posisinya macet atau apalah, caranya pertama ini posisi netral ya, netral ya pemirsa. Personel new carry manual, ini new carry manual, new carry flat deck. Dan ini posisi Mas coba injak rem, terus ini posisi hand rem. Jadi posisinya itu misalkan Mas Bondan kopling dulu, terus kemudian ini pindah ke gigi 1. Nah setelah pindah ke gigi 1 mungkin koplingnya dilepas pelan-pelan Mas, dilepas sampai, tapi jangan sampai mati, pelan-pelan. Nah seperti ada tegangan lah, ini diam dulu, dirasakan seperti ada perputaran gigi yang nyantol. Nah di situ berarti ini sudah personelnya ini sudah makan ya. Nah ini baru handremnya dilepas. Nah ditahan dulu enggak apa-apa, ditahan dulu enggak apa-apa. Nah maka dari itu akan jadi diusahakan mobil itu seperti berhenti dulu Mas. Jadi kalau nyantol dan handrem itu dilepas, maka mobil akan diem. Yang penting mobil itu tidak ndronyol ke belakang. Nah, baru injak gas pelan-pelan, kemudian naik. Koplingnya dilepas pelan-pelan, gitu aja. Nah, handremnya, nah dilepas aja. Nah, gitu. Nah, gitu caranya gitu. Coba diulang lagi. Posisi netral. Posisi netral. Ini misalkan kita ditanjakan macet kan gitu, terus mobil di depan kita itu udah jalan. Nah kita siap-siap, maka kopling dulu pastinya sebelum kita memasukkan gigi, kopling terus pindah ke gigi 1 dari netral, kemudian kopling lepas pelan-pelan dulu, pelan-pelan saja, dikit, sampai dirasakan ada seperti yang nyantol. Nah kalau sudah nyantol, baru handremnya dilepas. Nah itu langsung jalan, mobil tidak akan ndronyol ke belakang dan tidak membahayakan pengendara yang ada di belakang kita. Pastinya di situ tipsnya ya pemirsa ya. Nah ya, dicoba aja terus bagi pemula terutama, mungkin bisa membuat masukan agar tidak membahayakan pengendara lain yang ada di belakang kita. Lah tipsnya itu seperti itu. Jadi gini ya, ini pas posisi macet, jadi terus maju, mobil itu tidak ndronyol ke belakang, bisa langsung maju. Perhatikan mobilnya ya. Ayo maju. Nah lihat kan, jadi mobilnya itu tidak ndronjong ke belakang. Ini posisi agak nanjak sebetulnya. Oke, itu dulu ya pemirsa, ikutin Mas Teguh terus. Nah, diulang lagi. Sampai pokoknya ada pas ini kayak cek, ada yang nyantol, kerasa kan? Nah di situ jangan langsung. Nah, kalau koplingnya terlalu lepas, maka mesin akan mati. Mesin akan mati pemirsa. Mesin akan mati, dan itu pasti mobil yang pengendara yang ada di belakang kita itu pasti mobil tuandin kayak gitu. Nah
disarankan jangan terlalu over ngelepas koplingnya saja. Oke. Coba lagi ya. Coba lagi. Nah ini tek baru. Nah ini kebanyakan. Ini kan belum lepas ini handremnya. Pokoknya jangan sampai lupa handrem kita harus. Ini baru tanjakan yang kecil ya. Kadang kan ada tanjakan di Jawa Tengah kan banyak kayak di Bandungan atau di daerah Salatiga di Kabupaten Semarang kan ya Mas ya. Nah di situ kita harus bermain koplingnya seperti itu tadi. Mundur lagi dikit di netral ini dilepas, kita mundur aja enggak apa-apa. Belakangnya kan ini posisi los enggak ada ini. Langsung mundur we Mas. Loh ngono ra apa-apa. Nah, lurus we enggak usah ini, lurus aja kita. Jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain. Lurus we ojo nganu, lurus we ra apa-apa. Nah. Gini nih, Wes ya sampe ya. Oke, diulang lagi. Nah, ini posisinya baru. Nah, kadang pada saat misalkan anu Mas, tanjakannya ini miring banget. Mungkin 60 enggak mungkin ya 60 derajat ya. Mungkin ya pokoknya tajam banget tanjakannya. Nah, itu kita juga harus diimbangi sama rem kaki. Jadi kopling rem kaki sama rem tangan itu untuk keamanan kita sendiri. Nah di situ baru teorinya kurang lebihnya sama kayak tadi. Coba diulang lagi Mas. Tanganmu nih. Nah itu dilepas we handremnya orang ndlonyor lah. Posisinya dhewe iki berarti langsung naik ngono lho. Mobil ini langsung jalan tapi pelan lah, itu direm lagi. Mungkin depan kita itu macet lagi atau gimana, mungkin jalannya itu macet merangkak ditanjakan lah. Tipsnya koyo ngono kuwi itu tidak, menurut saya pribadi tidak merusak kopling karena itu hanya sebentar kita nekan koplingnya. Jangan sampai jeda 1 detik 5 detik ngopling setengah itu juga merusak kopling nantinya ya. Jangan lama-lama. Jadi usahakan kalau memang macetnya parah itu lebih baik dinetralkan saja, kemudian mainan rem sama rem dulu aja. Baru kalau mobil depan kita sudah mulai jalan, biarkan ada jarak dulu untuk keamanan dari mobil kita sendiri maupun yang di belakang. Jadi mobil depan itu jalan kira-kira sudah ada 2-3 meter baru kita jalan gitu. Coba sekali nih ya. Yuk coba lagi Mas. Nah itu lepas. Nah langsung jalan toh. Ya. Jadi nggak perlu nambahin gas atau nambahin kopling. Yang penting ini handremnya, kuncinya di situ. Buat para pemula seperti itu ya tipsnya ya. Guys. Oke lanjut. Oke, sementara itu dulu infonya pemirsa. Saran saya pada saat kita ditanjakan itu jangan sering-sering setengah kopling. Lebih baik itu kita handrem saja. Handrem lebih aman dan juga lebih efisien, tidak boros kepada kampas kopling kita. Karena untuk ganti kampas kopling itu ininya lumayan lah. Tapi buat ini ya enggak apa-apa kalau enggak masalah. Cuman agar transmisi kita juga awet, bukan cuman kampas koplingnya pastinya ya. Itu saran saya lebih baik memakai handrem. Dan kemudian pada saat mobil di depan kita itu sudah jalan, kasih jarak mungkin 2-3 meter atau 4 meter baru kita jalan. Jadi kasih jeda dia. Misalkan kita sudah hati-hati di jalan tapi orang lain pengendara ternyata kurang hati-hati, kan juga bisa merugikan kita atau bahkan orang lain juga. Jadi saran saya hati-hati di jalan, pastinya di situ. Oke, untuk info dan tipnya gitu dulu ya pemirsa buat tanjakan. Jangan lupa like dan subscribe, bagiin ke teman-teman semua biar Mas Teguh semakin semangat bagiin info tips selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me what you know. Why the motherfucker I wanna go real
fight crime, oh. It's a great fight now with the real red